24 jam yang tidak keluar dari garis Al-Quran itu adalah hanya Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan membaca pakai suaranya, tapi perilakunya khotam, tamat setamat-tamatnya 24 jam itu hanya Al-Quran yang mengatur dalam hidupnya. Makannya, berbicaranya, hatinya, ibadahnya, tahajudnya, duhanya, seluruh dalam berkeluarganya. Tidak setetes pun keluar dari Al-Quran. Dan wajar mengapa Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga. Nah ini pemahaman ini harus dapat supaya kita tidak terjerembab kembali ngaji di atas kir, tapi terjerembab kembali kepada dunia pemahaman agama kita sebelum ngaji di atas kir. Kalau masih cari itu kan sama banget. Apa bedanya? Makanya di WA saya suka melarang lewat Japri, tidak usah lah, nak posting-posting perdebatan para ustaz, nak posting-posting Habib Rizik dan segala macam itu. Ini cuma mengacaukan dan memudahkan iman kita. Di bahwa yang dimaksud khotam Al-Quran, bahwa yang dimaksud kita bisa kembali kepada Allah itu dengan Al-Quran. Al-Quran itu sekali lagi menjadi perilaku hidup. Dan gemar-gemar nih orang ini, kalau kalian cinta Al-Quran, kalau kalian membaca Al-Quran, kalau kalian hafal Al-Quran, maka di alam kubur nanti Quran akan menjadi teman sejati kamu, akan menjadi membahagiakan kamu. Di Maroloka, tidak ribuan kali tamat Quran, tidak ribuan kali hafal 30 juz. Kalau Quran tidak menjadi perilaku hidup, tidak akan menjadi teman di alam kubur. Jadi yang dimaksud Al-Quran menemani kita di alam kubur itu adalah setiap ayat yang sudah kita praktekkan dalam perilaku hidup kita. Misal ayat Allah misalnya berbicara memerintahkan kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah berfirman dalam salah satu ayat, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadap kalian. Itu ayat Al-Quran itu, ayat Al-Quran. Sesungguhnya tidak perlu kita baca pakai suara kita keras-keras, cukup laksanakan saja itu. Maka ayat itu akan menjadi teman sejati kita di alam kubur nanti, yang akan memintakan ampun, yang akan menyelamatkan kita dari siksa yang diberikan oleh Allah. Kalau cuma dibaca pakai mulut, dihafalkan di otak saja, tidak bisa jadi teman. Tapi sekali lagi jangan salah paham. Baik membaca Quran itu. Bahkan kalau setiap ada waktu senggang, lebih baik membaca Quran daripada ngobrol ngalur ngidur tidak keluar. Siapa tahu keikhlasan kita membaca Al-Quran mengundang malaikat datang, menenteramkan batin kita, menebalkan iman kita. Jadi jangan dibolak-balik ya. Nanti atasnya nggak boleh baca Quran. Salah paham kan? Oke? Wajib dijaga ini. Nah, itu pernah 23 tahun. Mungkin pernah tapi saya tidak lihat. Mengapa? Karena guru kita adalah bagaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seluruh perilakunya dari A sampai ke Z adalah Al-Quran. Dan benar yang dilihat oleh Allah nanti adalah Al-Quran yang hidup dalam perilaku kita. Kan jelas Nabi bersabda, disampaikan terus, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kalau ngaji di atas ini sudah sangat jelas. Allah itu tidak melihat kepada jasad kalian, nak jelek, nak ganteng, nak pendek, nak cacat, nak ida, ya, atau mungkin lah kena sakit stroke, lah puluhan tahun di pucuk kasur. Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat adalah yang pertama. Yang kedua, Allah juga tidak melihat kepada suwarikum. Apa suwarikum itu? Kedudukan kalian di muka bumi ini. Nak ustaz, nak ida, nak kiai, nak bukan, nak hafal Quran atau tidak. Nak pengurus masjid atau tidak, nak pembina atas kir atau bukan. Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat adalah hatimu.
Nah, makanya setiap saat kita diajarkan oleh Allah melalui guru kita ini, kita wajib zikir hati kita setiap detik, setiap tarikan nafas. 1 detik tidak berzikir sama dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Berarti setiap hari binatang kita nih kan. Ayo ngaku siapa yang tidak jadi binatang setiap hari? Kalau kalian tidak, berarti cuma saya sendiri yang hampir banyaklah binatangnya daripada manusia. Kenapa? Karena manusia yang hidup hakikinya hidup itu adalah yang batinnya selalu bersama Allah. Orang yang tidak bersama Allah mati sama dengan bangkai. Kenapa? Karena Allah turunkan manusia di muka bumi sebagai khalifah fil ardh, sebagai wakil Tuhan. Jadi kalau wakil Tuhan selalu bersama Tuhan kan, tidak pernah berpisah. Jadi kapan dia berpisah berarti dia bukan wakil Tuhan. Penjelasannya mudah. Nah, kalau sudah bicara hati yang dilihat oleh Allah, bukan jasad, bukan status itu, lalu kalau hatinya bagus, pasti yang dilihat oleh Allah adalah perilaku. Qulubikum wa a'malikum, hatimu dan perbuatanmu. Hatimu bagaimana bersama Allah atau tidak, perbuatanmu adalah Al-Quran atau bukan. Kan begitu. Nah, kalau hati kita sudah mulai bersih dengan pembersihan yang kita sengaja, itu artinya kita sholat malam sengaja itu kita jadikan sebagai sarana minta kepada Allah agar hati kita bersih. Kita sholat duha. Jadi kalau ada orang ataskan sholat duha itu supaya banyak duit dan dagangnya laku, itu kembali ke asal. Kembali ke asal sebelum kita ngaji. Tidak benar itu. Seluruh ibadah yang kita lakukan itu adalah ikrar dan sumpah setia kita kepada Allah untuk taat. Ketika itu kita ikrarkan, maka perlahan namun pasti iblis yang ada di dalam hati kita akan berlari. Berlarinya iblis itu pertanda jiwa kita semakin sehat. Kalau hati kita sehat, maka otomatis perilaku kita adalah perilaku yang bersumberkan dari hati kita yang bersih. Tidak kata perilaku yang tidak benar, yang jelek, kalau hatinya bersih. Kenapa kita masih marah, masih tersinggung, masih pengen dipuji, masih kalau tidak hati duit ngeluh, nyalakan kiri kanan? Kenapa? Karena hati kita